Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrika Lili Surimuna dari kelas 4 Perdagangan Syariah akan menjelaskan materi tentang inflasi, stabilitas nilai uang domestik. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga yang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Sejarah inflasi. Emas memberikan nilai pada suatu mata uang dan juga akseptabilitas di tempat lain. Bizantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara-negara lain agar dapat mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi, apa yang kemudian terjadi? Pada akhirnya orang-orang harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya untuk transportasi, serta juga menikmati hidup, sehingga mereka akan membelanjakan uang yang dikumpulkannya tadi, sehingga akhirnya malah menaikkan tingkat harga komoditasnya sendiri. Pada masa kini, terutama setelah era kapitalisme dimulai, masalah yang sama tetap menjadi perbedaan para ekonom dan otoritas keuangan. Sebab utama yang dapat disalahkan semuanya adalah akibat gabungan dari penurunan produksi pertanian, pajak yang berlebihan, depopulasi, manipulasi pasar, baik labor cost, pengangguran, kemewahan yang amat berlebihan, dan sebab-sebab yang lainnya, seperti perang yang berkepanjangan, embargo, dan pemogokan pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. 1. Kenaikan permintaan melebihi penawaran. 2. Kenaikan biaya produksi. 3. Meningkatkan jumlah uang yang masuk dalam masyarakat. Menurut Eka Warman dan Fahrudin Syah, Muslim inflasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkat inflasi. Ada 4, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Yang kedua, berdasarkan sumber penyebabnya ada 3, yaitu inflasi permintaan, inflasi biaya, dan inflasi campuran. Yang ketiga, berdasarkan asalnya ada domestik inflasi dan impor inflasi. Pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat turun secara bertahap, sehingga standar hidup juga turun dan akhirnya menjadikan seorang miskin bertambah miskin. Yang kedua, tekanan pada rupiah. Upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi ada 3, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari 3, yaitu kebijakan penetapan, persediaan kas, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal. 1. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Kebijakan lainnya, peningkatan produksi dan barang, pengendalian dan pengawasan harga, pengendalian tingkat upah. Teori inflasi konvensional. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, rate of inflation, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah rate of inflation tingkat harga T dikurangi tingkat harga T-1 dibagi tingkat harga T-1 dikali 100. Pada umumnya, otoritas yang bertanggung jawab dan mencatat statistik perekonomian suatu negara menggunakan Consumer Price Index dan Producer Price Index sebagai pengukur tingkat inflasi. Kedua metode pengukuran tersebut mempunyai kelemahan, salah satunya adalah karena menggunakan keumpulan yang mewakili sebuah subset dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh keseluruhan perekonomian, sehingga indeks harga tersebut tidak merefleksikan secara akurat seluruh perubahan harga yang terjadi. Para ekonom cenderung lebih senang menggunakan GDP deflator untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. Perhitungannya adalah implicit price deflator sama dengan nominal GDP per real GDP kali 100. Teori inflasi Islam. Menurut para ekonomi Islam,
Akibat buruk inflasi bagi perekonomian yaitu 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. 2. Melemahkan semangat menabung dari sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal non-produktif yang menumbuhkan kekayaan. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maghrizi. 1. Natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya. Ibnu Al-Maghrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatifin atau naiknya permintaan agregat AD. Jika memakai perangkat analisis konvensional yaitu persamaan identitasnya MV sama dengan PT sama dengan Y, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa, Y tingkat pendapatan nasional. Natural inflation dapat diartikan sebagai 1. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian yang disebut dengan T. Naiknya daya beli masyarakat secara real, misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M turun sehingga V dan T tetap, maka P naik. Natural inflation berdasarkan penyebabnya yaitu 1. Akibat uang masuk dari luar negeri terlalu banyak. Yang kedua, akibat dari turunnya tingkat produksi AS. Human error inflation. Human error inflation merupakan inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebabnya. Ya, 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Yang ketiga, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Yang keempat, necessary and sufficient condition stabilitas uang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.